Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hadirin yang berbahagia, kita beribadahkah, kita puasakah, kita beramal, apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya itu semua untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah kan. Tapi masalahnya begini hadirin. Kita memang mencari ridho Allah nih. Tapi apakah Allah ridho juga dengan kita atau belum? Karena kalau Allah sudah ridho dengan kita, apa? Masya Allah. Ini kita akan dimuliakan Allah, didengar perkataannya, dimuliakan, ya, sehingga ucapan kita ini sama dengan seucap nyata dengan Allah kalau kita ridho Allah, dan ujung-ujungnya kita dapat surga. Itu kalau Allah ridho, Pak, ujungnya kita dapat surga, jaminan surga. Kalau Allah ridho, ya memang kita ingin mencari ridho Allah. Tapi yang penting kita, apakah Allah ridho juga atau belum? Ini kayak gini lah contohnya. Kita menyintai seorang wanita cantik kan, kaya, bangsawan, ya, anak raja lagi. Kita menyintai, kita cinta sama dia, tapi apakah dia cinta juga sama kita? Belum tentu, Pak. Kita siapa coba? Dia anak raja, cantik, seluruh negara, seluruh negeri dia yang paling kaya, paling cantik. Ya, ini Bapak gitu ya. Apa juga Allah. Dan kita jangan merasa kita ini, amal kita ini, amal yang kita kerjakannya apakah bisa ngebeli surga? Oh, jauh, Pak. Amal yang kita kerjakan, Pak, untuk ngebeli surga tuh masih sekai kuku, Pak, masih jauh. Jauh, Pak. Sama seperti Bapak ingin beli mobil Pajero. Punya duit cuman 100.000, bagaimana coba? Apa nggak diketawain tuh? Begitu surga, amal kita, Pak, untuk surga tuh, waduh, masih cemen, Pak, belum. Tapi kalau Allah sudah ridho, urusannya surga, Pak, udah. Kalau Allah ridho, satu amal aja nih, Allah senang nih, kita senang nih, kita beramal, walaupun kelihatan sepele nih. Tapi Allah ridho, untuk itu cukup untuk jaminan kita masuk surganya Allah. Kan gitu hadirin. Jadi penting mencari ridho Allah lah gitu. Yang penting mencari akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Nah ini. Jadi syarat untuk mendapatkan ridho Allah ini ada syaratnya hadirin. Ada persyaratannya nih. Apa? Kita amalkan agama secara sempurna. Secara kapatalinas, secara kapah. Nah, kalau agama kita amalkan secara sempurna, islami kapah, baru akan datang keridhaan Allah, bantuan Allah, ridho Allah, dan seterusnya. Nah, jadi kuncinya agama, Pak. Apakah agama dalam diri kita sempurna atau enggak ini? Atau hanya separuh-separuh lah gitu. Separuh agama, separuh enggak. Karena yang Allah inginkan, Pak, agama sempurna, baru akan datang kemuliaan, kebahagiaan. Nusratullah datang kepada hamba yang benar, dia konsekuen dengan amal agamanya, Pak. Karena tidak agama kacau, tidak kacau kan. Kalau ada agama, Pak, semuanya indah. Di dunia indah, di kubur pun indah. Nanti di sirat indah, di masar indah. Sampai ke surganya Allah indah. Ini, Pak, itu dengan agama, Pak. Maka hadirin, ada satu amalan ya, yang bisa langsung kita tidak melalui bigore hisab. Tidak ada lagi hisapan, baik di kubur, di masar, di sirat, sampai ke janahnya Allah, Pak, langsung mulus. Amal apa nih ya? Ya bisa kok tanpa lagi dikubur kita bagai pengantin baru, di masal kita sarapan pagi,
sampai langsung mulus ke surganya Allah. Maka nanti ketika ada malaikat yang negor, kamu ini kenapa nyelonong ke surga? Enak aja kamu, belum ada proses kamu ke surga. Oh, nggak bisa, tetap saya ke surga, tidak apa. Maka malaikat protes, ya Allah, ini ada satu kaum yang langsung ingin ke surga, gimana ini urusannya ya Allah? Kata Allah, biarkan dia ke surga, aku malu menghisapnya. Malaikat, kata Allah, di dunia hartanya untuk aku, waktunya untuk aku, dirinya untuk aku, ya enggak? Sampai perasaannya pun dikorbankan untuk aku. Jadi aku malu dong hisapnya kalau orang bini mah. Tapi kalau hartanya habis untuk kita gunakan semau kita, mengikuti nafsu kita, kemauan kita diikutin. Nah, ini Allah paksakan Pak kita ke dalam nerakanya Allah. Itu Pak, karena kita tuh nggak tahu diri gitu kan. Harta yang digunakan untuk titipan malah kita gunakan semau kita. Waktu juga begitu kan. Waktu, harta, diri, ini semua punya Allah Pak. Waktu kita ini berharga milik Allah. Diri kita juga milik Allah Pak. Gunakanlah sesuai dengan perintah Allah Pak. Baru itu akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, aku telah memberi harta kamu, diri kamu dengan surga. Ini Allah tawarkan Pak. Allah telah beli Pak harta kita, walaupun dari Allah dibeli lagi sama Allah Pak. Itu kan dengan surga Pak. Tapi apakah laku nih harta kita gunakan untuk agama Allah Pak? Nah ini Pak, mau nggak kita nih harta kita yang kita punya, yang kita gunakan Pak, kita gunakan untuk perjuangan agama Allah, untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah, mau nggak Pak? Ini tinggal pilih aja. Karena surga itu mahal Pak, masya Allah. Sahabat Pak untuk mendapatkan surga Pak, Abu Siddiq untuk surga Pak dikorbankan semua hartanya Pak. Di perang Tabuk dia 7 supermarket Pak, 8 bukan 7, 8 dijual, dia dipakan Pak, dipakan 8 mall Pak, 8 tokonya dipakan untuk keluar di jalan untuk perjuangan agama. Sehingga tidak ada lagi yang diingatkan untuk keluarganya, habis untuk agama. Begitu Pak Sayyidina Utsman di perang Tabuk itu Pak, 70.000 kuda dengan pelananya, dengan peralatannya Pak, dengan berisi makanan Pak, dilimpahkan Pak, 7.000 kuda ketika perang Tabuk Pak, untuk agama Pak. Bayangkan satu kuda mungkin kalau harga kudanya 400 juta Pak, belum isinya lagi. Masya Allah, berapa triliun Pak itu disumbangkan, belum lagi ini Pak, triliunan disumbangkan Pak untuk agama. Itulah harga surga Pak. Kenapa Pak? Kalau yang barang mahal dibeli dengan harga mahal lagi, kan gitu Pak hadirin ya. Barang yang mahal nih dibeli dengan yang mahal lagi. Katakan emas, kalau kita beli emas Pak, mana mungkin kita beli emas 50.000 ya, jutaan Pak. Kena mahal, dibeli dengan harga mahal lagi. Itu agama tuh mahal Pak. Masa agama dibeli dengan 2.000 perak yang udah lecek lagi? Coba apa pikir Pak? Masya Allah, masih selama 2.000 perak yang lecek lagi. Masya Allah, gimana Pak? Jadi Pak gitu ya. Jadi gitu. Jadi untuk agama Pak, yang paling terbaik Pak, kalau kita sedekah baju yang paling kita senangin Pak, kasih sama orang. Jangan udah lecek baru dikasih ya, orang. Yes. Itu Sayyidina Utsman Pak, Abu Siddiq dia pantang Pak, minta sebelum diminta dia udah kasih duluan Pak. Itu akhlak Abu Siddiq. Dia mengasih sebelum orang itu sebelum dia meminta, udah lebih dulu dia kasih Pak. Itu sifatnya Abu Siddiq Pak. Begitu. Insyaallah Rasulullah Pak kalau nerima ghanimah nih, itu datang Pak hari itu Pak 20.000 onta dengan dengan isinya. Itu sebelum dihabiskan dia nggak tenang hidup Pak. Dibagi-bagi lagi. Abu Hurairah tuh yang tugas itu ngebagi-bagi Pak. Abu Hurairah, apakah sudah kau habiskan untuk kau berikan ini ghanimah nih? Ya Rasulullah, masih sisa 1 kuda lagi yang belum. Begitu Rasulullah habis. Pada makan pun besoknya Rasulullah nggak ada makan buat dia sendiri, nggak ada makanan Pak. Padahal habis membagikan harta yang triliunan Pak, yang jutaan triliunan Pak dikasih. Begitulah akhlak Pak.
Tuh kita belum bisa Pak, Masya Allah ya. Begitu. Jadi mahal Pak, agama itu mahal Pak. Jangan kita hanya pengen yang kayak cemen ya, nggak bisa Pak. Surga itu mahal Pak ya. Tapi insya Allah Pak, kalau kita inginkan ridho Allah, Bapak ini baru niat mau dakwah. Baru niat, keburu kita dipanggil sama Allah. Ada waktunya habis ajalnya, surga langsung Pak. Karena udah niat untuk keluar fisabilillah di jalan Allah. Nah, walaupun baru niat meninggal, ada Pak teman sering kejadian begitu. Bekas preman ini dia. Nah, dia bekas preman lalu dia insaf ikut dakwah. Nah, belum sempat dakwah dia meninggal Pak. Masya Allah itu dia baru niat itu Allah diterima Pak. Dia udah surga Pak. Ini baru niatnya Pak. Masya Allah. Di sini Pak perkara besar Pak. Jadi dengan amal ini Pak, kita ingin ngebangun dulu Pak. Apa kehidupan kita di akhirat. Bukan itunya Pak. Jadi kita dulu bangun Pak. Bekal kita di akhirat dulu, di kuburnya. Jangan sampai jadi macam-macam banyak serangga belatung bikin jadi gedung di kubur. Di masarnya matar si jengkal jadi taman sorga. Di sirotnya begitu Pak. Jadi kita sekarang Pak, yang kita gunakan itu amal untuk akhirat dulu Pak, untuk pembangunan akhirat. Gitu, untuk kuburnya, masarnya, sirotnya, mijannya kan. Nah, kalau udah sempurna akhiratnya baru dunianya dikasih. Kita sekarang pengen langsung di dunia dapat gimana? Salah Pak. Ya. Jadi untuk membina akhirat dulu Pak. Kita nih berjuang dengan Allah nih membina akhiratnya. Kalau sudah akhirat udah terbentuk bagus nih, kuburnya, masarnya, sirotnya, baru nanti Allah kasih di dunia juga dikasih Pak. Gitu. Begitu Pak ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak nanti orang-orang Pak yang suka dakwah ini kerjanya dua aja Pak. Orang dakwah nih. Pertama dia ngambilin orang-orang yang neraka yang dia kenal. Tuh orang-orang yang dai yang berjuang agama Allah nih, dai Pak. Dai sejati nih ya. Kerjanya dua. Ngambilin orang yang neraka yang dia kenal, yang penting jangan musyrik ya. Kedua, merawani bidadari. Dua aja Pak. Kerjanya cuma dua aja. Satu, dia ngambilin orang-orang ahli neraka yang dia kenal. Kedua yaitu merawani bidadari Pak. Masya Allah. Pakai perawan lagi. Perawan lagi pakai Pak. Masya Allah. Itu Pak. Di sini Pak, ingin senang mencari kesenangan. Ya, di sana Pak, di surga bukan cari kesenangan. Sibuk dalam kesenangan Pak. Sibuk dalam bidadari, sibuk dalam makan, sibuk dalam macam-macam Pak. Masya Allah ya. Jadi di surga Pak, bukan lagi mencari Pak. Sibuk dalam kesenangan, sibuk dalam mengalami bidadari. Satu makan enak, dua suap enak, tiga suap. Saya makan pun Pak, ribuan suap Pak, enak terus Pak. Jadi nggak ada rasa kenyang, minimal terus Pak. Semakin suapan ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ribuan suap Pak, makin nikmat Pak. Dan nggak jadi kotoran Pak. Kotorannya berupa apa? Keringat. Nah, itu Pak. Siap hari muda terus, nggak ada tua. Tiap hari sehat, nggak ada lagi sakit. Ya. Nah, ini pada soal gitu Pak. Hari-hari wajahnya semakin ganteng kalau laki-laki. Kalau perempuan semakin cantik. Tiap hari cantik, tiap hari cantik. Tiap hari cantik Pak. Begitu kayak dunia kan siap hari tua Pak, keriput. Soalnya enggak Pak. Hari-hari semakin cantik. Hari cuma cantik-cantik Pak. Masya Allah. Gitu Pak. Bidadari Pak ya. Kalau saya telunjuknya ada di dunia ini sekarang Pak. Matahari hilang Pak, sinarnya kalah. Kalau dia ngeludah Pak, arus jadi manis. Jadi kayak apa? Jadi kayak madu Pak. Manis tuh. Dan ludahnya air bidadari Pak, dia ngeludah. Nah ini ada kitabnya, bukan saya ngarang Pak ya. Ini ada kitabnya nih. Erot jadi manis Pak, jadi kayak madu Pak erot. Nah kalau bidadari dunia Pak, ngeludah kayak apa coba rasanya? Ayo. Tapi bidadari, Masya Allah Pak. Kode bidadari Pak, itu kalah harga dunia Pak. Itu dengan kondenya aja Pak. Apalagi bajunya Masya Allah ya. Pak, kalau wanita kan senangnya perhiasan ya. Maka dikasih perhiasan Pak di sana Pak. Kalau wanita, laki-laki kan senangnya perempuan Pak. Jutaan perempuan bidadari Pak, perawan terus lagi pakai. Cuman ratunya itu istri kita yang soleh Pak. Ratunya Pak, ratu kita di sana Pak. Kalau kita isi kita dua, ya dua ratunya, isi kita tiga. Nah, jadi yang laki Pak kita sendiri Pak di surga Pak. Yang laki-laki itu perempuan semua. Itu Pak. Minimal surga yang paling kelas kambing itu surga 10 kali dunia Pak. Orang nggak pernah beribadah, nggak pernah beramal, cuma pernah ucapan Allah, punya iman sejarah, dikasih surga
Luasnya 10 kali dunia Pak, luasnya Pak. 10 kali dunia Pak. Orang sama duit nggak pernah buat kebaikan Pak. Tapi pernah ucapan Allah Pak ketika dia kawin ya. Itu surga 10 kali dunia Pak. Bagi Bapak nih yang hari-hari melaksanakan ibadah, baca Quran, umroh, sholat, masya Allah Bapak bagi surga Bapak sana, masya Allah ya. Insya Allah Pak ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman Pak ya. Subhanallah subhanahu wa bihamdika, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.